Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat adalah cuplikan reka adegan dari masa lalu narasumber kita bernama Mbak Tari, dan alhamdulillah Mbak Tari sudah hadir bersama kami di studio. Selain Mbak Tari juga hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Ya, langsung saja Mbak Tari, tadi video kita lihat ada kejadian ya, itu bisa diceritakan asal muasalnya kenapa? Awalnya memang sama seperti yang di video tadi, memang benar seperti itu. Jadi semua berawal dari saya berumur SMP. SMP itu saya mulai merasakan yang janggal dari orang tua saya. Orang tua saya itu sering keluar malam, sampai tidak pulang sama sekali. Ini orang tuanya dua-duanya atau? Enggak, ibu. Ibu yang sering keluar malam? Iya. Jadi ibu itu jarang pulang sama sekali. Sedangkan papa saya sedang sakit. Setelah itu di situ saya juga akhirnya nanya kenapa ibu itu nggak pernah pulang, nggak pernah memerhatikan saya pun sama sekali, nggak pernah. Terus jawabannya apa? Dan dia akhirnya bilang, mama kerja, dia bilang gitu. Tapi saya juga nggak memungkiri itu semua, karena itu nggak mungkin sampai kerja pergi pagi sampai pulang pagi sampai nggak pulang. Terus akhirnya pas kelas 2 SMP, papa saya jatuh sakit stroke, jantung, komplikasi. Sama sekali untuk berbicara pun susah. Sampai akhirnya mama saya mau ngomong, kenapa mama jarang pulang? Kenapa papa kayak ingin ngejelasin tapi berat hati. Akhirnya di situ papa bilang, mama kamu tuh punya selingkuhan di belakang. Dan sebelum papa punya kamu, mama itu udah punya 2 orang anak dari suami yang pertama. Pantas kalau misalkan saya untuk sharing sebagai kakak sama adik, itu nggak ada solusi sama sekali dari dia, tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia membiarkan saya mau gimana kalau nggak apa-apa gitu. Nah, 2 anak ini yang sebelumnya tinggal satu rumah? Tinggal satu rumah. Terus kemudian di situ ada sebelum papa sakit, ada nggak kamu ngelihat sendiri percekcokan mereka berdua? Ada mungkin, tapi karena saya belum ngerti sama sekali masalah itu, jadi saya beranggapan biasa saja gitu. Oke, Pak Ustadz, ini anak mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa ibunya ternyata selama ini berselingkuh nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana untuk seorang anak menyikapi hal tersebut nih Pak Ustadz? Memang ketika kasus yang menimpa Mbak Tari ini berat sekali di usia yang masih sangat belia, kemudian mendapatkan cerita dari ayahnya bahwa fakta ibunya melakukan, mohon maaf, misalkan perselingkuhan. Ini adalah, saya kira ini akan merusak alam pikiran seorang anak, karena dia belum siap secara mentalnya, dan dia mungkin akan mengalami pemberontakan jiwa, dia protes kepada ibunya gitu. Yang kedua, bagi seorang ibu ini kita bersedih sekali ya. Ini ya ibu yang seharusnya bisa menuntun, membimbing jalan lurus untuk anak-anaknya, tetapi justru ibunya melakukan praktek penyimpangan yang sangat jauh dan bahkan sangat dikutuk oleh Al-Quran gitu. Karena ketika orang melakukan perselingkuhan, maka Al-Quran menggunakan bahasanya wasa as-sabila. Karena artinya kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasa as-sabila. Perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan, yaitu al-fahisha, wasa as-sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi nggak ada jalan lain yang paling buruk kecuali jalan
perselingkuhan, jalan perzinahan, dan ini dilakukan oleh ibunya Mbak Tari. Tentu ini adalah model ibu yang tidak patut dicontoh dan ibu yang tidak patut ditiru, dan saya kira ibu yang harus dijauhi pergaulannya. Bukan kita membenci ibunya, tetapi membenci perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu karena bertentangan dengan agama. Yang kedua, apa yang dilakukan ini, yang kalau ini kan berarti mengingkari perjanjian suci kepada kepada bapaknya Mbak Tari, karena ini kan ikatan pernikahan. Inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan khianah zaujiyah, pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu adalah salah satu dosa terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah akan merusak tatanan mitsaqon ghalidha dalam ikatan suci dari hubungan keluarga. Ya, baik, setelah mengetahui informasi dari ayah mengenai ibu yang selingkuh, kemudian apa yang Mbak Tari lakukan? Yang pasti saya sangat terpukul, Mas. Tapi di situ saya tetap berjuang untuk meraih prestasi saya. Terus berjuang. Prestasi di sekolah maksudnya? Iya. Tapi di situ saya merasa semuanya percuma. Kenapa percuma? Awalnya di saat saya mau berangkat sekolah, saya semangat berangkat sekolah. Pas sudah sampai depan pintu, Mama bilang, "Untuk apa kamu sekolah?" Kita ini udah gak punya papa. Kita ini udah gak ada biaya untuk sekolahin kamu. Kenapa setelah papa gak ada, hidup kamu selalu bikin susah? Dia bilang gitu. Sampai akhirnya saya bilang, saya sekolah. Tapi di sini saya sekolah tidak mengeluarkan biaya. Saya sekolah dengan jalur prestasi saya. Saya hanya minta untuk membayar biaya seragam. Tari, mau kemana nih? Tari mau sekolah, Mah. Gimana? Tari udah cantik kan? Anak Mama yang cantik ini mau buat Mama bangga. Enggak. Buka bajunya, buka. Kenapa, Ma? Mulai hari ini kamu nggak usah sekolah lagi. Tapi kan Tari mau sekolah, Ma. Mama nggak punya duit buat bayar sekolah. Cari kerja, cari duit gak banyak. Tapi kan Tari mau sekolah, Ma. Ganti bajunya sana. Ma. Terus saya bilang, saya di sini pengen untuk meraih cita-cita saya bilang. Akhirnya Mama tetap bilang tidak. Akhirnya setelah itu saya berhenti dari sekolah. Di tingkat apa sekolah berhenti? SMA. Berarti mohon maaf, SMA-nya nggak lulus atau tidak lulus? Nah, tadi ngomong nggak ada papa, maksudnya nggak ada apa-apa atau papanya sudah tidak ada? Papa sudah tidak ada. Sudah meninggal. Dan gaji pensiunan itu terpotong hutang kasbon per hari semenjak Papa sakit kan uang bulanan dari situ semua kasbon yang per bulannya itu. Ustaz, ini setelah papanya meninggal, ibunya justru memutuskan untuk dia berhenti sekolah karena nggak ada biaya nih. Sementara dia sendiri sekolah sebenarnya adalah mendapatkan beasiswa dari prestasi yang dia dapatkan. Kita ikut bersedia dengan ada anak yang punya prestasi bagus ketika diuji ayahnya meninggal, tinggal ibunya dan kemudian pengen sekolah, tetapi ibunya tidak punya cita-cita, tidak punya optimisme, tidak punya spirit bagaimana mengantarkan anak ini supaya tetap sekolah. Apa pelajaran penting dari kisah ini? Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan sosial kita seringkali kita tidak melihat, tidak menganggap tetangga-tangga kita, tetapi sesungguhnya ada orang yang memerlukan uluran bantuan. Bantuan tidak selamanya dalam bentuk materi, tapi bantuan pertolongan, bantuan motivasi, bantuan support. Inilah saya kira hal yang penting, dan pada pagi hari ini para pemirsa sekalian mendapatkan kisah pelajaran dari sosok Mbak Tari ini yang ingin berjuang untuk sekolahnya, tetapi ibunya tidak memiliki cita-cita. Jadi seharusnya dalam posisi semacam ini ibunya itu mestinya adalah memiliki motivasi yang kuat. Motivasi apa? Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, Allah Al-Alim, Allah yang memberikan ilmu. Maka ketika ada hambanya yang ingin bercita-cita untuk mendapatkan ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya.
Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Mughni, Allah yang Maha Mencukupi. Tidak pernah ada riwayat sejarah orang sekolah kemudian diputus karena ini, tetapi justru yang terjadi adalah orang-orang yang punya himma, semangat yang kuat, maka Allah akan berikan jalan. Orang tua mesti harus memiliki keyakinan ketika berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang menempuh di jalannya. Di dalam hadis Nabi Mas Farid ada berisikan, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sallallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang sedang menempuh jalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya, mempermudah menuntut ilmunya, dan Allah akan mempermudah jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Ya, baik, Mbak Tari, setelah Mbak Tari berhenti sekolah, lalu kemudian aktivitas hari-harinya ngapain? Saya berhenti sekolah, akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta? Kerja atau? Kerja. Saya memutuskan untuk mencari lapangan pekerjaan di Jakarta. Dan memang sudah jalannya seperti itu. Saya bertemu teman di satu stasiun kereta. Bertemu, dia mengajak saya untuk kerja, tapi kerja malam. Kerja malam? Maksudnya kerja malam itu? Kerja biliar. Oh, di tempat biliar? Iya. Maksudnya jaga di situ jadi kasir atau menemani? Jaga di situ, menemani. Menemani yang main biliar. Oke, terus kemudian? Di situ dia bertemanlah dekat sama saya, dia mengajak untuk kerja, dia tahu cerita-cerita saya. Akhirnya dia mengajak saya untuk kerja di situ. Sesudah itu, awal saya berpikiran nggak mungkin kerjanya kayak gitu. Ternyata itu benar-benar kerja yang benar-benar kita menemani om-om. Saya yang nggak pernah kena rokok, akhirnya saya kena rokok. Ini apa ya, Henny? Udah deh, Tari, kamu tenang aja. Kamu mau kerja kan? Ya, tapi nggak kayak gini juga. Udah deh, percaya sama aku. Tante, ya? Ini yang selama ini aku ceritain, Tante. Namanya Tari. Tari, kenalin nih. Tante. Oke, boleh. Bener kamu mau kerja di sini? Iya, Tante. Ya udah, hari ini boleh langsung kerja. Yuk, Om ini pelanggan pertama kamu ya. Silakan. Om. Silakan Om, iya. Om tinggal dulu ya. Iya. Ya sayang. Selamat menikmati ya. Yuk, sayang. Sini sayang, sini. Maksudnya apa ya? Kamu kerja di sini untuk nemenin Om. Ayo sini. Nggak mau. Ayo. Nggak mau. Nemenin Om sini. Tolong. Ayo. Nggak mau. Om mau kemana? Sini. Nggak mau. Lepas. Tolong. Saya nggak ada pikiran untuk kemana-mana, pokoknya inti saya kerja karena saya juga harus ada tanggungan kan, harus menutupi tanggungan. Tanggungannya apa? Siapa yang ditanggung? Mama sama kakak saya yang dua. Berarti dari uang penghasilan itu buat mereka juga? Ya Allah. Memang kakak tirinya nggak bekerja? Nggak, sama sekali nggak kerja berdua. Kerja, berharap semua dari Mbak Tari. Oke, terus kemudian di biliar itu Mbak Tari sudah melakukan hal yang udah Mbak Tari nggak suka, tiba-tiba tetap melakukan itu seperti merokok dan lain-lainnya. Mohon maaf, ada yang lebih kah atau cuma sekedar itu aja? Cuma sekedar itu aja. Cuma sekedar itu aja. Oke, tapi Mbak Tari di situ sebenarnya tahu salah, cuma nggak bisa karena dituntut dari ibu ya untuk segera ini ya. Nah, Pak Ustadz, dia melakukan pekerjaan yang kerjaan itu dia nggak suka sama sekali. Bahkan sudah jauh dari apa ya istilahnya, bisa dibilang banyak mudaratnya lah gitu. Nah, Pak Ustadz nih, untuk kalau seperti ini kasusnya gimana nih Pak Ustadz untuk seorang tari? Apakah dia berat nih pastinya Pak Ustadz? Iya, kalau kita lihat dalam perspektif agama, maka seorang wanita dengan pekerjaan seperti ini kan tidak diizinkan. Pertama, pekerjaannya dia sendiri wanita, kemudian mendampingi om ini saja tidak dibolehkan dari segi agama. Yang kedua, pekerjaan ini membawa implikasi
karena menemani Om maka kemudian harus merokok, harus lain-lainnya tadi itu, meskipun mohon maaf tidak sampai melakukan hal yang lebih dari itu, tetapi dari segi pekerjaan saja kalau dari tuntunan agama ini sudah mundurnya besar. Yang kedua, apalagi Mbak Tari kan dalam keadaan terpaksa toh, tidak menggemari bahwa ini bertentangan dan batin, tapi ada keterdesakan kehidupan, tuntutan ekonomi, yaitu ingin memberikan sokongan keuangan finance kepada ibunya, dan yang kedua adalah kepada saudara tirinya tadi itu yang seharusnya tidak dibolehkan. Justru seharusnya adalah Mbak Tari ini disekolahkan, disuplai oleh saudaranya lebih dewasa tadi itu gitu. Tapi kan justru berbalik. Nah, para pemirsa sekalian, hal-hal yang semacam ini sesungguhnya kita tidak membenarkan. Agama tidak membenarkan orang kemudian anak di usia yang belum semestinya melakukan tuntutan kerja. Harusnya kan bekerja yang sesuai dengan ini, misalkan bekerja paruh waktu tapi sekolahnya masih jalan. Ini seharusnya gitu, dan kerjaan ini tidak membawa risiko yang sangat besar. Ini masih untung tidak ada orang jahat. Coba kalau ada orang jahat kemudian membawa ke alam yang lebih hitam lagi, ini kan lebih berbahaya lagi gitu. Tetapi ada satu hal yang harus diapresiasi, bahwa Mbak Tari ini sudah muncul benih tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ingin memberikan sesuatu yang lebih bermakna, lebih berharga, lebih bermanfaat kepada ibunya. Tentu ini akan diapresiasi kan itu. Allah memberikan penghargaan pada orang yang semacam ini gitu. Tetapi sebisa mungkin lah ini harus ada orang yang menolong supaya kembali pada jalan pekerjaan yang lebih ringan lah tingkat mudorotnya, dan lebih banyak tingkat masalahnya, safety itu kenyamanan pada dirinya, saya kira. Iya. Dan saya dengar Mbak Tari katanya nggak cuma biayain hidup tapi juga biayain kuliah kakak-kakaknya ya? Iya, dari semester 1 sampai semester 7. Insya Allah, sementara harusnya yang tadi Pak Ustadz bilang kakaknya justru yang kebalikannya ya. Nah, ibunya Mbak Tari tahu kalau pekerjaan Mbak Tari seperti itu, tahu? Awalnya nggak tahu, Bu. Tapi setelah saya cerita, saya kira Mama bakalan ngelarang untuk saya kerja di situ. Tapi ternyata malah ngedukung. Benar-benar ngedukung, dan dia bilang, nggak apa-apa, banyakin lagi aja, dia bilang gitu. Banyakin maksudnya? Banyakin lah yang deketin kamu, dia bilang gitu. Toh itu juga untuk kehidupan kita enak, kata dia gitu. Sampai sesudah uang cukup, terserah kamu mau gimana. Ini ibunya malah menyarankan dia untuk terus bekerja seperti itu, Pak Ustadz, melayani om yang bermain biliar nih, Pak Ustadz. Karena begini Mas Arif, kan tadi dikisahkan oleh Mbak Tari, ibunya juga dalam posisi yang tidak bisa memberikan keteladanan karena perbuatannya juga. Maka perspektif ibunya, dia mengukur apa yang dilakukan oleh Mbak Tari diukur seperti perbuatan dirinya yang melegalkan sesuatu yang dilarang oleh agama tadi kan gitu. Lah, saya kira inilah hal yang buruk dari orang tua, karena itu minimnya pengetahuan agama, lantas kemudian kehidupan personalitinya yang tidak baik, maka kemudian ingin anaknya juga diperlakukan selonggar seperti itu. Justru seharusnya kalau seorang ibu yang baik pasti dia akan melarang, wah ini tidak cocok untuk kamu seorang perempuan, ini akan berbahaya bagi masa depan kehormatanmu, maka carilah pekerjaan yang bisa membuat aman pada seorang perempuan, mestinya kan begitu. Tapi kan justru sebaliknya tidak berlaku seperti itu. Tetapi ada hal penting yang menurut saya catat tadi, bahwa karena Mbak Tari dari kecil perilakunya baik, ingin menolong kepada ayahnya, ingin berpihak kepada ayahnya yang posisi benar, dan kemudian protes terhadap perbuatan ibunya. Inilah saya kira benih-benih kebaikan inilah Allah masih memberikan proteksi perlindungan pada dia, sehingga tidak diseret dalam perbuatan yang tadi, mohon maaf, lingkungan yang tidak baik tadi itu gitu. Nah, mohon maaf, kakak yang Mbak Tari ini fisiknya normal kan? Normal. Artinya secara fisik sama mentalnya sudah mampu bekerja ya. Mampu. Tapi sementara mereka sendiri nggak bekerja, bergantung sama Mbak Tari. Nah, mereka sendiri sebenarnya sikapnya seperti apa ke Mbak Tari? Mereka itu keras, benar-benar keras. Terus kalau dia ngomongin tuh sama sekali nggak mau dengar gitu. Kadang kalau dia melenceng, maksudnya saya sebagai adik bukan menggurui, tapi memberilah tahu jalan yang baik gitu kan. Tapi tetap kayak gitu. Terus belum lama ini dia bilang dia bakalan jual rumah yang untuk papa, untuk aku, tapi mau dia ambil. Apa? Hartanya rumah. Semua, hasil penjualannya mau diambil semua sama dia. Ya Allah, Pak Ustadz, ini bukannya kalau orang bilang bukannya tahu terima kasih gitu Pak Ustadz ya, sudah dibiayai kuliah segala macam, tapi justru nggak mau mendengarkan, apalagi ini mau ngambil harta papanya nih Pak Ustadz. Ini tidak dibolehkan karena begini,
kalau Mbak Tari dengan saudara yang tadi kan namanya saudara tiri kan, beda ayah kan. Nah ketika ayahnya Mbak Tari meninggal, maka status Mbak Tari ini anak yatim namanya. Lah, harta dari ayahnya tadi itu diwarisi itu hanya ada 2 yang dibolehkan. Pertama, menurun kepada Mbak Tari. Yang kedua adalah kepada ibunya. Karena ini punya anak perempuan 1, maka ibunya ini mendapatkan, kalau di dalam pembagian maka mendapatkan 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak maka dia menjadi 1/4. Kalau pada ibunya tadi itu. Kalau Mbak Tari ini laki-laki maka lain lagi. Jadi dalam Islam ada pembagian namanya harta mawaris, ilmu pewarisan tadi itu. Mbak Tari, Mbak Tari berapa bersaudara? 1. Sendiri berarti? Iya sendirian. Sendiri? Ya otomatis pada dia, kan sendirian. Makanya kan karena dia sendirian, ibunya ini bagiannya lebih besar ya, dia bahkan lebih besar ibunya. Kemudian yang kedua adalah ibunya dari ayahnya Mbak Tari, itu dia mendapatkan dia mendapatkan 1/6, namanya umun dia, mendapatkan 1/6 dia karena tadi ibunya terhalangi karena ada anak tadi. Kalau nggak ada maka dia akan 1/4 dia ibunya semua. Tapi karena ada anak maka rumah tadi seharusnya adalah warisan daripada Mbak Tari, kemudian 1/8-nya diberikan kepada ibunya. Lah saudara perempuannya tadi, saudaranya tadi yang beda bapak tadi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nggak ada hak. Nggak ada hak sama sekali karena dia tidak termasuk dawil furud, bukan orang-orang yang memiliki warisan, memiliki hak untuk warisan daripada ayahnya. Itu tuntunan agama. Surat An-Nisa itu detail sekali, dalam satu surat itu memberikan penjelasan untuk itu. Nanti Mbak Tari bisa pelajari itu. Lah, apa hukumnya orang yang tadi saudaranya tadi itu kemudian mengambil harta yang menjadi warisannya Mbak Tari? Maka Al-Quran secara keras sekali, wala ta'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butuhin nar. Janganlah kalian memakan harta benda anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim itu apa? Udah jual saja, kemudian hasil jualnya dipakai dia. Orang yang memakan harta semacam ini, apa kata Al-Quran? Kama yakulu awalal yatama innama yakulu fi butuhin nar. Sama dengan ia memakan bara dari api, tentu naudzubillah. Orang yang semacam ini tidak hanya di dunia dikutuk oleh Allah, tetapi nanti hingga akhir juga akan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala karena akan memakan bara api neraka yang sangat pedih seperti itu. Lah, saya kira inilah yang menjadi pengingat untuk kita semua. Orang yang makan harta anak yatim, kelihatannya mungkin hartanya banyak, tetapi itu tidak akan mengenyangkan di dunia, tidak akan mendapatkan berkah, karena bagi dirinya sama dengan memakan bara api neraka. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan jangan sampai kisah Mbak Tari ini mengulang pada di antara kita para pemirsa. Iya, mohon maaf Mbak Tari, itu sudah terjadi atau baru merencana mereka? Baru berencana. Kalau menurut saya Mbak Tari sepertinya harus mempertahankan itu, Pak Ustadz, ya. Mempertahankan bukan dalam rangka butuh hartanya, tapi sebenarnya untuk lebih menyelamatkan kakak-kakaknya itu ya. Jadi yang kayak tadi ini misalkan baru berencana maka harus dihentikan, nggak boleh. Dan kalau ada misalkan Mbak Tari nggak berdaya, cari orang mungkin dari kerabatnya, pamannya, dari pihak tadi apa untuk menasihati dia bahwa ini tidak dibolehkan. Kalaupun misalkan nanti suatu saat dijual, kemudian Mbak Tari ingin memberikan sesuatu, itu namanya hibah, itu dibolehkan. Tetapi tidak dibolehkan saudara tirinya tadi itu mengambil dengan cara yang lalim, dengan cara paksa, mendesak supaya ngasih, tidak dibolehkan. Tapi kalau Mbak Tari ada kelapangan jiwa, merasa ini misalkan taruh dalam jumlah besar nilainya, udah saya cukup di sini, mungkin hanya sekian, beberapanya persennya saya hibahkan untuk saudara saya, itu dibolehkan. Tetapi saudaranya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada Mbak Tari. Ya, artinya itu bisa disampaikan, Pak Ustadz. Iya, bisa disampaikan. Oke. Baik, nah sekarang Mbak Tari masih bekerja seperti itu? Enggak. Sudah enggak? Udah enggak. Sudah berapa lama enggak bekerja? Udah 4 tahun setengah. Sudah 4 tahun setengah. Terus kemudian memberikan nafkah ke ibu melalui apa? Pekerjaan apa? Dari suami. Dari suami, artinya Mbak Tari sudah menikah. Setelah itu, mohon maaf, setelah dari yang kerja di biliar itu, kemudian menikah, baru berhenti. Iya, saya bertemu dengan lelaki di tempat itu. Dia bilang, keluarlah kamu dari kerjaan ini, saya akan membiayai kamu dengan uang halal, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Oke, berarti dari suami tetap Mbak Tari tetap kirim uang lah istilahnya ke ibu ya. Nah, kemudian suami menerima masa lalu Mbak Tari. Apakah Mbak Tari bercerita masa lalu Mbak Tari atau tidak? Cerita. Semuanya. Reaksi suami apa? Dia nerima apapun, dia nerima dengan lapang dada ya. Lalu kemudian Mbak Tari datang ke sini, apa yang ada yang masih mengganjal ke dalam hati Mbak Tari sehingga Mbak Tari datang ke Tawakal dan ingin mendapatkan jalan keluar nih dari Pak Ustadz? Ya, saya cuma pengen biar kakak-kakak saya sama mama saya tuh
berubah sifatnya, jangan seperti itu lagi gitu. Karena di sini saya juga berjuang, di sini juga saya susah gitu, jangan tahu enaknya aja. Saya pengen dia tuh ngerti gitu, ngerasain susahnya kita tuh kayak gimana. Apalagi sudah punya suami, saya juga nggak mau jadi ngebebanin suami. Saya juga cuma pengen ngerti, bahkan ngerasain apa yang saya rasain biar bisa berubah sih. Oke, baik Pak Ustadz, ini keinginan dari Batari yang mulia, dia tetap nggak mempermasalahkan yang lain-lainnya, dia cuma pingin kakak tirinya dan juga ibunya ini mencoba mengerti dia, mencoba tahu lah gimana rasanya sulitnya mencari uang, jangan terlalu membebani. Tetap Mbak Tari nggak berhenti kan ya untuk memberikan nafkah kepada ibu ya. Ini gimana Pak Ustadz? Yang pertama memang ini berat, tapi harus punya kelapangan kebesaran jiwa. Mengadu pada siapa? Curhat pada siapa? Curhat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ibunya, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, saya kira kita mesti harus belajar melatih, mendewasakan saudara kita. Caranya apa? Caranya adalah dengan tidak memanjakan, apalagi dia udah dewasa. Jadi kalau Mbak Tari, kewajiban Mbak Tari ini hanya kepada ibunya, Karena ada salah seorang sahabat ini mengadu ketika orang tuanya itu sering meminta duit kepada dia. Ini seorang laki-laki, ini bukan perempuan, apalagi ini kan berbeda kasusnya. Kemudian, ya Rasulullah, ibuku, orang tua aku sering meminta aku, ya Rasulullah, apa saya minta gimana? Kemudian Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta benda itu milik orang tuamu. Artinya apa? Orang tua meminta kepadamu, itu nggak ada persoalan, sementara kamu punya untuk rezeki untuk itu gitu. Nah, kasusnya kan berbeda. Kalau tadi kan yang pada Nabi kan laki-laki, ini kan perempuan. Maka kan berarti kan harusnya itu kan suaminya nih yang berkewajiban kepada ibu dan pada saudaranya gitu kan, pada situ kan. Nah, ini kalau kepada ibunya tidak apa-apa, dibolehkan dalam agama, tetapi itu bagian dari birrul walidain. Tapi kepada saudara yang tadi, saya kira Mbak Tari juga perlu memberikan pelajaran, tidak selamanya harus disuplai dalam bentuk di situ gitu. Memberi kepada ibunya kewajiban, kepada saudara itu bukan kewajiban, tapi itu sodako namanya. Sodako statusnya gitu loh. Karena ada perbedaan nanti itu kan, karena bukan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, yang Mbak Tari berikan itu bukan hartanya Mbak Tari, hartanya suaminya. Maka harus sepengetahuan dan seizin suaminya. Mbak Tari tidak bisa serta-merta, wah ini mumpung dikasih duit banyak, saya kasihkan, tidak. Harus seizin pada dia. Seizin pada dia. Itu penting untuk digarisbawahi. Kalau kepada ibunya tidak apa-apa, tapi kepada saudaranya tadi itu harus izin kepada orang tuanya. Yang ketiga, sesungguhnya Mbak Tari tadi bukan untuk memutus pada tadi, tapi memberikan pelajaran kepada saudaranya tadi supaya dia juga melatih kepada kemandirian gitu, dan saudaranya supaya mengerti bahwa Anda hubungan dengan ini tuh bukan hubungan saudara kandung, tidak serta-merta kemudian seenaknya dimintai, sementara kan ini kan bukan orang kaya raya dalam mana melimpah hartanya, ini kan hartanya suaminya, maka tidak bisa serta-merta kemudian seenaknya untuk seperti itu. Jadi Mbak Tari juga tadi bukan pelit, tapi ini bagian dari nilai pendidikan. Mbak Tari mengajarkan kemandirian kepada saudara, dan ini juga bagian yang dituntun oleh agama. Nah Mbak Tari, apa yang tadi Mbak Tari utarakan di sini sudah pernah disampaikan ke ibu belum sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Kalau menurut saya nggak ada salahnya Pak Ustadz menyampaikan ini ke ibu, siapa tahu ibu jadi terbuka hatinya gitu, karena kan ibu pikir Mbak Tari punya segalanya gitu. Nah, dalam itu selama ini ibu juga apakah pernah ngomong mengenai masa lalunya ibu ke Mbak Tari? Nggak pernah. Nggak pernah bilang? Nggak pernah sama sekali. Nah Pak Ustadz, kalau soal masa lalu ibu sendiri nih Pak Ustadz, apakah boleh Mbak Tari untuk mengingatkan dia, mana tahu karena perlakuan yang lalunya itu Pak Ustadz? Jadi mungkin kepada ibunya mungkin mengingatnya harus secara halus. Pertama, jangan sampai niat baik kita itu kemudian menimbulkan rasa sakit orang tua. Karena Al-Quran kan diingatkan, cara mengingatkan orang tua itu bagaimana, mungkin bisa melalui saudara ibunya. Kalau misalkan masih ada pamannya dari ibunya, berarti paman manggilnya, itu bisa ingatkan kalau tidak mempan. Tapi kalau tidak ada paman lagi, saudara yang dituakan, mungkin bisa mengingatkannya apa? Kita berkewajiban menyelamatkan keluarga kita. Al-Quran kan menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Mohon maaf, ibunya tadi kan punya pengalaman masa lalu hitam. Apa caranya? Ajak, nasihatkan, diajak untuk bertaubat. Caranya apa? Nggak usah, mama harus bertaubat. Tidak. Caranya Mbak Tari misalkan ada sebuah majelis ilmu, majelis pengajian, atau apalah yang bisa mencerahkan, ajak ibunya. Mah, ikut yuk, ini ada pengajian keren loh, ustadznya. Ini loh, macam-macam. Nanti lama-lama dia akan tersentuh. Itulah bagian dari cara kita membawakan nyala pintu hidayah kepada ibu kita. Maka itu berarti bagian dari birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua. Caranya adalah
selain berterima tadi. Yang kedua adalah mengajak pada ibu kita kembali pada jalan yang benar. Ya, lalu kemudian bagaimana dengan doa nih, kira-kira Pak Ustadz, doa apa yang mungkin Mbak Tari bisa panjatkan selain tadi aksi yang berikut ngajak ke pengajian, ada nggak mungkin doa yang Mbak Tari bisa lakukan sendiri di rumah biar terbuka hati para kakaknya dan juga ibunya, Pak Ustadz? Doa memang tidak ada secara spesifik misalkan, tapi kan ada doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghira. Itu adalah doa untuk kita, doa orang tua kita. Yang kedua adalah doa mohon petunjuk. Jadi misalkan ya Allah berikanlah petunjuk pada diri saya, kepada ibu saya. Itu kan Allahumma inna nasulkal huda wa tuqa wal afafa dan seterusnya, itu adalah bagian dari untuk doa. Yang ketiga bisa juga melalui doa-doa bacaan wirid, seperti misalkan Al-Fatihah diulang-ulang, dibaca, bahkan minta kemuliaan dari Al-Qur'an ini untuk kita, keluarga kita. Kemudian surat-surat pendek. Jadi Mbak Tari mohon maaf melatih membaca ayat Al-Quran ini dan kemudian memohon kepada Allah mudah kebaikan ini sampai kepada ibu kita, sehingga ibu kita di sini. Kita ingat sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam tersentuh hidayah Allah itu melalui lantunan ayat Al-Quran. Mungkin ketika ke rumah ibu dengan mengaji, mungkin dia, kamu kok mengaji? Terus pelan-pelan nanti kan dia akan tersentuh. Kemudian ibu yang selain kita bawa ke pengajian tadi. Mudah-mudahan dengan cara itu, yang penting Mbak Tari jangan pernah berputus asa, mendoakan orang tua, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada orang tua agar ia mau merubah keburukan ini menjadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Buat Mbak Tari, coba tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz coba diamalkan. Kita sih kesini seneng melihat Mbak Tari punya hati mulia, ingin mengembalikan ibu dan kakak-kakaknya ke jalan yang benar. Terima kasih Mbak Tari sudah berbagi cerita kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah ya.